Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alisha dengan NPM A1G024097. Di sini saya akan membawakan cerita pendek yang berjudul Ica dan Rahasia Kepiting Enak. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa kecil bernama Pinoya yang dikelilingi oleh sawah hijau dan pantai berpasir putih, hiduplah seorang gadis kecil bernama Ica. Ia berusia 8 tahun dengan rambut panjang yang selalu diikat ekor kuda dan mata yang selalu penuh rasa ingin tahu. Ica memiliki 2 sahabat setia, Zaza yang ceria dan suka bercanda, serta Vina yang pintar dan selalu membawa ide-ide lucu. Setiap hari mereka bertiga menghabiskan waktu istirahat sekolah bersama, duduk melingkar di sudut kelas yang teduh sambil menebak-nebak isi bekal yang ia bawa dari rumah. Suatu hari, ketika bel sekolah berbunyi nyaring, kring kring kring, mereka pun berkumpul seperti biasa. Angin sepoi-sepoi dari jendela kelas membawa aroma laut yang segar, membuat suasana semakin menyenangkan. Aku tebak bekalku ayam goreng hari ini, seru Ica sambil membuka kotak makannya dengan semangat. Ia selalu suka menebak dulu seolah itu adalah permainan rahasia mereka. Aku rasa aku bawa ikan goreng. Kalau udang goreng, aku tukar sama kamu, Ca. Aku lapar banget nih, kata Vina sambil menggosok perutnya, membuat yang lain tertawa. Zaza yang duduk di tengah tersenyum nakal sambil mengangkat kotak makannya tinggi-tinggi. Kalau aku pasti kepiting kuah. Kalau benar, aku bagi-bagi kepitingnya ya. Aku suka banget capitnya yang besar, kayak satria raksasa. Mereka membuka kotak makannya satu persatu dengan harapan dan kegembiraan yang sama. Ica mendapat ayam goreng yang masih panas dengan bumbu rempah yang harum. Vina tersenyum puas melihat ikan gorengnya yang garing dan gurih. Hasil masakan mamanya yang jagoan. Tapi Zaza, wajahnya berubah saat melihat kepiting kuah favoritnya. Capitnya memang besar, seperti yang dijanjikannya. Tapi saat ia mencoba membukanya dengan sendok, ekspresinya berubah kecewa. Hah? Dagingnya kok cuman segini? Padahal capitnya kayak satria raksasa, besar banget. Zaza dengan nada kecewa sambil menusuk-nusuk daging kepitingnya yang tipis itu. Vina tertawa kecil, tidak bisa menahan diri. Hahaha, mungkin kamu kena tipu penjualnya, Za. Cuma dapat capitnya doang, dagingnya kabur. Ica menggeleng sambil mengunyah ayamnya. Masa sih? Aku biasanya makan kepiting, walau kepitingnya kecil, tapi dagingnya banyak kok. Kemarin Zaza dan ibunya beli di pasar. Katanya dagingnya tebal dan banyak. Ternyata bohong. Kasian deh. Zaza menghela nafas panjang sambil memakan daging kepiting yang sedikit itu. Iya, aku kecewa banget. Rasanya nggak enak kalau cuma makan capitnya doang. Ica tersenyum,
tiba-tiba mendapatkan ide. Nenekku selalu dapat kepiting yang enak dan berisi banyak. Nanti aku tanya nenek, biar kamu juga bisa dapat kepiting yang enak, Za. Wah, makasih banyak, Ca. Kamu sahabat terbaik, kata Zaza sambil tersenyum bahagia. Matanya berbinar penuh harapan. Mereka melanjutkan makan siang bersama dengan obrolan ringan tentang sekolah dan permainan. Tapi Ica terus tertuju pada rahasia neneknya. Ia mengingat betapa neneknya selalu berhasil memilih kepiting yang terbaik, seolah ada trik ajaib di baliknya. Sepulang sekolah, Ica langsung berlari pulang. Melewati desa yang penuh debu, pohon-pohon kelapa yang bergoyang ditiup angin. Rumahnya sederhana, dengan halaman luas, tempat ayam-ayam berkeliaran. Ia menemukan neneknya di dapur, yang sedang menyiapkan bahan masakan sambil bersenandung lagu lama. Nek di mana? Ibu, nenek di mana? Aku mau tanya sesuatu. Panggil Ica sambil masuk ke dapur yang hangat. Aroma rempah-rempah memenuhi udara. Ibu Ica tersenyum dari ruang tamu. Nenek di dapur, Nak. Ica segera mendekat. Mata neneknya yang bijak menyambutnya. Nek, aku mau tanya, tapi aku mau cerita dulu ya. Ica pun menceritakan kejadian Zaza dengan detail. Dari capit yang besar hingga dagingnya yang sedikit. Nenek tertawa kecil sambil mengaduk kuah di wajan. Dulu orang-orang zaman dahulu percaya, kalau mau beli kepiting yang dagingnya tebal dan banyak, harus lihat bulan dulu. Ica mengerutkan kening penasaran. Melihat bulan? Maksudnya gimana, Nek? Nenek duduk di kursi kayu tua sambil mengusap tangan Ica. Iya, orang zaman dulu percaya kalau bulan sedang purnama, yaitu bulan bulat penuh di langit malam, itu saatnya kepiting ganti kulit. Karena itu daging kepiting jadi besar dan tebal. Kalau beli kepiting saat bulan purnama, pasti dagingnya banyak dan renyah saat dimakan. Itu rahasia yang diwariskan turun-temurun. Ica membayangkan bulan purnama yang terang, cahayanya mantul di laut desa. Wah, ternyata rahasia nenek itu dari kepercayaan zaman dulu ya. Kadang kita harus percaya pada hal-hal yang sudah diwariskan turun-temurun. Nenek tersenyum hangat, mata tuanya berkilauan. Betul, jangan sampai Zaza makan capitnya saja, terus jadi satria bercapit ya. Mereka pun tertawa bersama di dapur yang hangat. Suara tawa mereka bergema seperti ombak yang datang dan pergi. Keesokan harinya, Ica tidak sabar menceritakan rahasia itu kepada Zaza dan Vina saat istirahat. Za, aku sudah tanya nenek. Rahasianya adalah bulan purnama. Saat bulan bulat penuh, kepiting ganti kulit. Jadi dagingnya tebal. Zaza dan Tina mendengarkan dengan mulut terbuka. Serius? Jadi kita harus lihat bulan dulu sebelum beli kepiting? Tanya Vina.
Iya, besok kalau bulan purnama kita minta ibu beli kepiting bareng-bareng. Ajak Ica dengan semangat. Dan benar saja, beberapa hari kemudian saat bulan purnama bersinar terang di langit malam, esoknya mereka bertiga pergi ke pasar bersama ibu-ibu mereka. Kepiting yang dibeli kali ini berbeda. Daging yang tebal, renyah, dan penuh rasa. Zaza tidak lagi kecewa. Ia bahkan membagi-bagi kepitingnya seperti janjinya. Sejak hari itu, Ica, Zaza, dan Vina tidak hanya belajar tentang kepiting, tapi juga tentang pentingnya mendengarkan cerita-cerita lama dari nenek moyang. Di desa Pinoya, rahasia bulan purnama menjadi legenda baru. Mengingat bahwa kebijakan masa lalu bisa membuat hari ini lebih manis dan penuh keajaiban. Dan setiap kali bulan purnama muncul, mereka selalu ingat, jangan buru-buru, lihat dulu bulan. Itulah tadi cerita dari saya. Semoga teman-teman sekalian terhibur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.